Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita hidayah dan petunjuknya, mengaruniakan kenikmatan berupa waktu, berupa kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mulai bulan Juli ini insya Allah setiap hari Jumat kita akan mengadakan kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam. Harapannya semoga kajian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, sehingga amanah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Pada sesi pertama kali ini, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk membahas makna tarbiyah. Tarbiyah mendidik. Makna yang pertama adalah al-muhafadzah, artinya memelihara. Apa yang dipelihara? Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Dan Allah memerintahkan supaya kita tetap dalam fitrah itu. Maka kegiatan mendidik anak kita harus upayakan untuk memelihara fitrah suci mereka. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumatisanihi." Ya. Semua yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka kita harus berupaya menjadikan anak-anak kita tetap dalam keadaan fitrah sucinya. Makna yang kedua, tarbiyah itu bermakna at-tammiyah, mengembangkan, menumbuhkan. Pendidikan yang kita lakukan harus berpedoman untuk menumbuhkan potensi anak-anak kita. Anak-anak kita diberikan potensi yang luar biasa. Semua anak adalah cerdas. Semua anak memiliki potensi masing-masing. Ada anak yang cerdas matematika, ada anak yang cerdas bahasa, ada anak yang cerdas kinestetiknya, dan seterusnya. Menurut hasil penelitian, potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu, yang pertama, perkembangan intelektualnya berlangsung pada usia 0 sampai 4 tahun. Selanjutnya, usia 4 sampai 18 tahun. Ini pendapatnya Dr. Kate Osborne.
Lalu Dr. Burton L. White mengatakan bahwa pada usia 0 sampai 2 tahun anak ada dalam kondisi usia yang sangat menentukan emosi dan intelektualnya. Perkembangan inteligensinya mencapai 50% pada usia 4 tahun, lalu 80% pada usia 8 tahun, dan 100% pada usia 18 tahun. Maka kita berupaya untuk menstimulasi anak-anak kita supaya potensinya ini berkembang dengan baik dan tidak terputus karena kesalahan kita dalam mendidiknya. Makna yang ketiga adalah at-taujih, mengarahkan. Ya. Mendidik anak adalah mengarahkan potensi anak menuju kebaikan dan kesempurnaan. Jadi kita harus memahami potensi anak-anak kita, lalu mengarahkan potensi itu kepada kebaikan dan kesempurnaan. Maka di sini kita memerlukan pemahaman atas karakter anak kita. Perlu memberikan sarana dan fasilitas yang memadai untuk anak-anak kita. Dan menghindarkan anak-anak kita dari berbagai pengaruh negatif. Supaya potensi anak kita ini berkembang menuju kepada kebaikan. Bukan berkembang kepada keburukan. Makna yang keempat adalah at-tadarruj. At-tadarruj, bertahap. Pendidikan anak harus kita lakukan secara bertahap, tidak tergesa-gesa. Kita perlu melakukan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, dengan dasar dan akidah yang kuat, dan kesadaran yang tinggi bahwa proses pendidikan memerlukan waktu yang lama dan usaha terus-menerus. Tidak kenal lelah dan tidak kenal henti. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar. Menjadi orang tua perlu pengetahuan. Menjadi orang tua perlu ilmu. Tidak hanya sekedar melaksanakan naluri kita sebagai manusia, tetapi kita harus memberikan kepada diri kita bekal-bekal yang baik sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Nah, demikian ibu-ibu sekalian untuk sesi pertama kita. Insya Allah akan kita sambung pekan depan dengan tema yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.